Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan bab 29 tentang penyusunan laporan keuangan bank di kantor cabang dan bab 30 tentang laporan keuangan gabungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya sendiri Francisca Beloktarisa dan rekan saya Aranseli Faranda Putri. Setiap kantor cabang wajib memberikan laporan keuangan kepada kantor pusat, sebab laporan ini akan dapat diketahui kinerja cabang, akan dapat digunakan kantor pusat untuk pengawasan, dan yang lebih penting lagi adalah dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan gabungan atau konsolidasi. Kantor cabang sebagai unit bisnis memiliki kewenangan untuk bertransaksi dengan pihak ketiga, namun sebagai bagian dari kantor pusat atau unit ekonomi, maka kantor cabang harus tunduk pada kantor pusat dalam hal pencatatan informasi keuangan khususnya. Proses penyusunan laporan keuangan cabang didahului oleh penjurnalan terhadap transaksi. Kemudian, dengan dasar jurnal dapat disusun buku besar untuk masing-masing rekening. Buku besar akan memberikan saldo akhir periode tertentu. Dengan saldo-saldo tersebut, bank dapat menyusun neraca saldo. Dengan neraca saldo inilah kantor cabang selanjutnya dapat menyusun laporan keuangan cabang bank. Tentu saja masih memperhatikan penyesuaian-penyesuaian pada pos tertentu. Laporan keuangan cabang merupakan laporan keuangan untuk kantor pusat, sehingga kaidah dan treatment harus sejalan dengan kantor pusat. Dengan demikian, format laporan keuangan cabang juga harus sama dengan laporan keuangan gabungan atau konsolidasi atau pusat, dengan memodifikasi pos tertentu, misalnya pos modal bank. Pos modal bank di laporan keuangan kantor cabang tidak akan muncul. Yang muncul adalah rekening antar kota pasifa atau kantor pusat. Selanjutnya, ilustrasi penyusunan laporan keuangan bank berikut ini diasumsikan bahwa informasi saldo buku besar telah disajikan sebagaimana tampak pada saldo-saldo di bawah ini. Saldo-saldo ini sengaja disajikan oleh Bank Arta Makmur Cabang Semarang. Sebagai kantor cabang, bank tersebut beroperasi sebagai unit bisnis tersendiri, namun merupakan bagian unit ekonomi Bank Arta Makmur yang berkantor pusat di Jakarta. Bank Arta Makmur merupakan bank non-devisa, sehingga transaksinya juga menggunakan valuta rupiah. Dalam pembukuan kantor cabang, saldo-saldo disajikan tidak terdapat modal, karena kantor cabang tidak memiliki rekening modal bank. Hanya saja rekening RAK pasifa atau kantor pusat dapat mempresentasikan sebagai dana yang diinvestasikan oleh kantor pusat untuk menjalankan aktivitas bisnis kantor cabang. Berikut adalah contoh pada buku besar PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang. Bisa saldo pada buku besar per 30 November 2017 bisa teman-teman lihat pada halaman 360. Rekening yang pertama yaitu ada kas. Saldonya yaitu 6.500.000.000. Yang kedua, penempatan pada Bank Indonesia, yaitu ada A, Giro Bank Indonesia dengan saldo 5.200.000.000. Yang B, sertifikat Bank Indonesia. C, lainnya yaitu sebesar 3.200.000.000. Untuk menyusun neraca saldo, kita harus memisahkan antara saldo pada debit dan saldo kredit, seperti tampak
Pada neraca saldo di bawah ini, kita pisahkan untuk seluruh rekening aktiva dan biaya kita letakkan pada sisi debit. Sedangkan rekening pasiva dan pendapatan kita letakkan pada sisi kredit. Khusus untuk rekening kontra seperti akumulasi penyusutan, penyisian penghapusan, aktiva produktif, akumulasi amortisasi akan disajikan pada sisi kredit. Nah, bila saldo-saldo rekening real dan nominasi dihasilkan dari jurnal dengan double entry secara benar dan diposting ke buku besar secara benar, maka neraca saldo tersebut akan menunjukkan jumlah saldo yang sama antara sisi debit dengan sisi kredit. Tampak pada neraca saldo terdapat total saldo masing-masing 80.300 juta. Bagaimana dengan rekening administratif? Rekening ini sering dikenal rekening komitmen dan kontingensi. Saldo pada pos-pos administratif dihasilkan dari single entry, sehingga bila disajikan pada neraca saldo akan diperhitungkan tersendiri walaupun diletakkan di bawahnya. Saldo debit dengan saldo kredit pada rekening administratif tidak akan sama kecuali kebetulan. Selisih saldo tagihan administratif di atas saldo kewajiban administratif disebut long position, sedangkan selisih saldo tagihan administratif di bawah saldo kewajiban administratif disebut short position. Bisa teman-teman lihat pada halaman 362. Di situ ada neraca saldo per 30 November 2017 PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang. Rekening yang pertama yaitu ada kas, debitnya 6.500.000.000. Yang kedua penempatan pada Bank Indonesia, yang A Giro Bank Indonesia ditaruh di debit sebesar 5.200.000.000. Yang B sertifikat Bank Indonesia, dan yang C lainnya ditaruh di debit sebesar 3.200.000.000 dan sebagainya. Perhatikan bahwa long position merupakan selisih antara rekening administratif tagihan di atas rekening administratif kewajiban. Bila terjadi sebaliknya, maka disebut short position. Neraca saldo yang telah disusun ini selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan bank. Laporan keuangan yang disajikan tentu mengacu pada format yang telah dikemukakan di atas dengan memperhatikan kebutuhan. Artinya, beberapa rekening yang tidak perlu dihapus. Laporan keuangan bulanan pada Bank Arta Makmur Cabang Semarang adalah sebagai berikut. Di halaman 369 teman-teman bisa lihat di situ ada PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang neraca bulanan per 30 November 2017. Pos-pos aktiva yang pertama yaitu ada kas posisi per 30 November 2017 sebesar 6.500.000.000. Yang kedua, penempatan pada Bank Indonesia A Giro Bank Indonesia yaitu sebesar 5.200.000.000. Yang B sertifikat Bank Indonesia, dan yang C lainnya sebesar 3.200.000.000 dan seterusnya. Untuk ilustrasi selanjutnya, diasumsikan bahwa transaksi selama bulan Desember 2017 adalah sebagai berikut.
Tanggal 1 bulan 12 diterima setoran giro dari Aryadini sebesar 800 juta. Terdiri dari uang tunai 500 juta dan cek yang ditarik oleh Anita, nasabah Giro Bank Arta Makmur Semarang sebesar 300 juta. Cek efektif hari ini. Pertanggal 2 bulan 12, Indah Puspita, nasabah Giro Bank Arta Makmur Semarang yang mempunyai saldo sebesar 550 juta hari ini menyerahkan warkat bank lain sebagai berikut. 2 lembar cek Bank BSD Semarang tanggal penarikannya 29 November 2017 dengan nominal 35 juta dan 15 juta. 3 lembar cek Bank Niaga Semarang tanggal penarikannya 25 November 2017 nominal masing-masing yaitu sebesar 25 juta, 20 juta, dan 30 juta. Di tanggal 4 bulan 12, Bank Arta Makmur Semarang menempatkan dananya pada Bank Makmur Indonesia Cabang Semarang sebesar 200 juta. Atas beban rekening giro Bank Indonesia, penempatan tersebut berupa deposito berjangka 3 bulan dengan suku bunga 14%. Selanjutnya, tanggal 5 bulan 12, Lulu Tobing nasabah giro hari ini menyerahkan bilang giro yang ditarik oleh Jeremy Thomas nasabah Bank Arta Makmur Semarang sebesar 700 juta. Dan seterusnya. Dengan memperhatikan transaksi-transaksi tersebut, maka bank dapat mencatat terlebih dahulu dalam buku jurnal. Pencatatan transaksi dimaksud adalah pada halaman 370, teman-teman bisa lihat di situ ada jurnal transaksi pada Desember 2017 adalah tanggal 1 bulan 12 kas ditaruh di debit yaitu sebesar 800 juta. Pada giro Anita ditaruh di debit sebesar 300 juta. Pada giro Aryadini ditaruh di kredit sebesar 1 miliar 100 juta. Pada tanggal 2 bulan 12, RAR Warkat Clearing atau Clearing 1 ditaruh di debit sebesar 125 juta. Giro BI ditaruh di debit sebesar 125 juta. Pada giro Indah Puspita ditaruh di kredit sebesar 125 juta. Pada RAR Warkat Clearing atau Clearing 2 ditaruh di kredit sebesar 125 juta. Dan seterusnya. Dengan dasar jurnal dan neraca saldo pada bulan November 2017, maka saldo buku besar bulan Desember 2017 dapat ditentukan saldo buku besar sebagai tanggal 12 keterangan saldo giro halaman 362. Di situ ada neraca saldo per 30 November 2017 PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang. Rekening yang pertama yaitu ada kas, debitnya 6 miliar 500 juta. Yang kedua penempatan pada Bank Indonesia, yang A Giro Bank Indonesia ditaruh di debit sebesar 5 miliar 200 juta. Yang B sertifikat Bank Indonesia, dan yang C lainnya ditaruh di debit sebesar 3 miliar 200 juta dan sebagainya. Perhatikan bahwa long quotient merupakan selisih antara rekening administratif tagihan di atas rekening administratif kewajiban. Bila terjadi sebaliknya, maka disebut short position. Neraca saldo yang telah disusun ini selanjutnya dapat digunakan
untuk menyusun laporan keuangan bank. Laporan keuangan yang disajikan tentu mengacu pada format yang telah dikemukakan di atas dengan memperhatikan kebutuhan. Artinya, beberapa rekening yang tidak perlu dihapus. Laporan keuangan bulanan pada Bank Arta Makmur Cabang Semarang adalah sebagai berikut. Di halaman 369 teman-teman bisa lihat di situ ada PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang neraca bulanan per 30 November 2017. Pos-pos aktiva yang pertama yaitu ada kas posisi per 30 November 2017 sebesar 6.500.000.000. Yang kedua, penempatan pada Bank Indonesia Giro Bank Indonesia yaitu sebesar 5.200.000.000. Yang B, sertifikat Bank Indonesia, dan yang C lainnya sebesar 3.200.000.000 dan seterusnya. Untuk ilustrasi selanjutnya, diasumsikan bahwa transaksi selama bulan Desember 2017 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 12 diterima setoran giro dari Arya Dini sebesar 800 juta. Terdiri dari uang tunai 500 juta dan cek yang ditarik oleh Anita nasabah Giro Bank Arta Makmur Semarang sebesar 300 juta. Cek efektif hari ini. Pertanggal 2 bulan 12, Indah Puspita nasabah Giro Bank Arta Makmur Semarang yang mempunyai saldo sebesar 550 juta hari ini menyerahkan warkat-warkat bank lain sebagai berikut. 2 lembar cek Bank BSD Semarang tanggal penarikannya 29 November 2017 dengan nominal 35 juta dan 15 juta. 3 lembar cek Bank Niaga Semarang tanggal penarikannya 25 November 2017 nominal masing-masing yaitu sebesar 25 juta, 20 juta, dan 30 juta. Di tanggal 4 bulan 12, Bank Arta Makmur Semarang menempatkan dananya pada Bank Makmur Indonesia Cabang Semarang sebesar 200 juta. Atas beban rekening giro Bank Indonesia, penempatan tersebut berupa deposito berjangka 3 bulan dengan suku bunga 14%. Selanjutnya, pada tanggal 5 bulan 12, Lulu Tobing nasabah giro hari ini menyerahkan bilang giro yang ditarik oleh Jeremy Thomas nasabah Bank Arta Makmur Semarang sebesar 700 juta. Dan seterusnya. Dengan memperhatikan transaksi-transaksi tersebut, maka bank dapat mencatat terlebih dahulu dalam buku jurnal. Pencatatan transaksi dimaksud adalah pada halaman 370, teman-teman bisa lihat di situ ada jurnal-jurnal transaksi pada Desember 2017 adalah tanggal 1 bulan 12 kas ditaruh di debit yaitu sebesar 800 juta. Pada giro Anita ditaruh di debit sebesar 300 juta. Pada giro Arya Dini ditaruh di kredit sebesar 1.100.000.000 juta. Pada tanggal 2 bulan 12, RAR Warkat Clearing atau Clearing 1 ditaruh di debit sebesar 125 juta. Giro BI ditaruh di debit sebesar 125 juta. Pada giro Indah Puspita ditaruh di kredit sebesar 125 juta. Pada RAR Warkat Clearing atau Clearing 2
ditaruh di kredit sebesar 125 juta. Dan seterusnya. Dengan dasar jurnal dan neraca saldo pada bulan November 2017, maka saldo buku besar bulan Desember 2017 dapat ditentukan saldo buku besar sebagai tanggal 1/12. Keterangan saldo giro debitnya itu besar 800 juta. Tanggal 8 bulan 12 pembukaan debitnya yaitu besar dengan dasar jurnal dan neraca saldo pada bulan November 2017, maka saldo buku besar bulan Desember 2017 dapat ditentukan saldo buku besar sebagai tanggal 1/12. Keterangan saldo giro debitnya itu besar 800 juta. Tanggal 8 bulan 12 pembukaan debitnya yaitu besar 20 juta. Tanggal 19 bulan 12 transfer masuk debitnya yaitu sebesar 10 juta. Tanggal 28 bulan 12 yaitu pendapatan bunga kredit di debit sebesar 26 juta. Dan seterusnya. Saldo-saldo yang tertera dalam buku besar selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun neraca saldo. Namun demikian, harus dipastikan tidak ada pos yang harus disesuaikan lagi. Bila ada pos yang harus disesuaikan, maka perlu membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Misal, A ditentukan ada bunga kredit harus diterima dari kredit dengan kolektibilitas lancar yang harus sudah diakui pada 31 Desember 2017 sebesar 8.500.000. Yang B, bunga sertifikat deposito yang harus diamortisasi pada bulan Desember 2017 adalah 1.500.000. Jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 bulan 12, rekening pendapatan bunga akan diterima ditaruh di debit sebesar 8.500.000. Pada hasil pendapatan bunga kredit ditaruh di kredit sebesar 8.500.000. Tanggal 31 bulan 12 biaya bunga SD ditaruh di debit sebesar 1.500.000. Pada bunga SD dibayar di muka ditaruh di kredit sebesar 1.500.000. Jurnal penyesuaian ini harus diposting terlebih dahulu ke buku besar untuk mendapatkan saldo yang benar. Untuk itu kita menoleh kembali dan memposting ke rekening-rekening atau pos yang disesuaikan ke dalam buku besar. Bisa teman-teman lihat pada halaman 383, di situ ada PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang neraca saldo per 31 Desember 2017. Rekening yang pertama yaitu ada kas di debit sebesar 7.420.026.000 rupiah. Dan seterusnya. Dengan dasar neraca saldo yang telah ditunjukkan di atas dengan asumsi tidak ada transaksi maupun saldo-saldo yang perlu disesuaikan, maka kita dapat langsung menyusun laporan keuangan bank sebagai berikut. PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang neraca cabang per 31 Desember 2017. Aktiva yang pertama kas sebesar 7.320.026.000 rupiah. Yang kedua penempatan pada Bank Indonesia dan seterusnya.
Kalau kita perhatikan laporan laba rugi kantor cabang memberikan informasi kepada kantor pusat mengenai laba atau rugi sebelum pajak. Laporan laba rugi bank setelah pajak dilakukan oleh kantor dengan menyusun laporan keuangan gabungan atau konsolidasi. Laba sebelum pajak ini akan menambah modal cabang, sehingga disampaikan pada neraca kolom kredit setelah RAK kantor pusat. Laporan keuangan di kantor cabang juga harus menyajikan kualitas aktiva produktif agar kantor pusat dapat mendeteksi kualitas aktiva di cabang. Untuk dapat menyusun laporan kualitas aktiva produktif, diperlukan pemahaman ketentuan tentang kualitas aktiva produktif seperti telah dibahas pada bab PPAP. Dalam kasus ini, lebih menitik beratkan penyajian informasinya, bukan menentukan kualitas aset. Untuk menentukan kualitas aktiva bisa dilihat pada bab PPAP. Misalkan pada kasus ini telah diidentifikasi bahwa yang pertama, kredit yang diberikan oleh pihak terkait semuanya dalam kondisi lancar. Yang kedua, untuk penempatan pada bank lain dari jumlah 7.900.000.000, lihat neraca secara berturut-turut, kolektibilitas lancar sebesar 4 miliar. Dalam perhatian khusus sebesar 1 miliar, kurang lancar sebesar 1.500.000.000, diragukan 500 miliar, 500 juta, macet 900 juta. Yang ketiga, surat berharga kepada pihak ketiga dan BI dari sejumlah 2.400.000.000 masuk dalam kolektibilitas lancar, yaitu 500 miliar, 500 juta, macet 900 juta. Yang ketiga, surat berharga kepada pihak ketiga dan BI dari sejumlah 2.400.000.000 masuk dalam kolektibilitas lancar, yaitu 2 miliar. Kolektibilitas dalam perhatian khusus yaitu 4 juta. Yang keempat, pada penempatan kredit yang diberikan terdapat kredit usaha kecil sejumlah 6 miliar dengan kolektibilitas lancar 3 miliar dalam perhatian khusus atau DBK sebesar 1 miliar, kurang lancar 500 juta, diragukan 500 juta, macet 1 miliar. Yang kelima, kredit yang diberikan lainnya sejumlah 23 miliar 450.000, terdapat kualitas lancar 10 miliar, DPK-nya yaitu sebesar 3 miliar, kurang lancar 4 miliar, diragukan 2 miliar 500 juta, dan macet 3 miliar 900 juta 50.000. Konfirmasi neraca 29 miliar 450 untuk KUK dan lainnya. Yang keenam, komitmen dan kontingensi pada long position sebesar 1 miliar 434.200 dengan kolektibilitas lancar 1 miliar dalam perhatian khusus 434 juta dan kurang lancar 200 juta. Yang terakhir, 7,
Hasil perhitungan PPAP dengan memperhatikan kolektibilitas dan nilai agunan telah diperoleh. PPAP wajib dibentuk pada 31 Desember 2017. Untuk PPAP penempatan pada bank lain sebesar 900 juta dan PPAP untuk kredit yang diberikan sebesar 2.300.000 atau total 3.200.000. Lihat neraca. Namun demikian, PPAP yang wajib dibentuk tersebut juga menyangkut PPAP bagi pihak terkait sebesar 700 juta. Sedangkan untuk pihak lain sebesar 2.500.000 juta. Sementara PPAP aktiva produktif yang telah dibentuk sebesar 2.250 juta. Pada laporan laba rugi 950 juta. Dengan perincian PPAP telah dibentuk untuk pihak terkait sebesar 600 juta, sedangkan pada pihak lain sebesar 1.650 juta. Dengan memperhatikan informasi di atas, maka selanjutnya kita bisa menyusun laporan kualitas aktiva produktif seperti tampak pada laporan di bawah ini. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat di halaman 390. Di situ ada PT Bank Arta Makmur cabang Semarang, laporan kualitas aktiva produktif per 31 Desember 2017. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aranseli. Selanjutnya ada laporan keuangan gabungan. Bank komersial di Indonesia umumnya memiliki cabang yang sangat luas. Oleh karena itu, setiap cabang harus memuat laporan keuangan cabang yang dilaporkan ke kantor pusat setiap akhir bulan. Pada kondisi sekarang, laporan keuangan cabang akan dapat dilaporkan secara elektronik dan otomatis ke kantor pusat. Sistem komputerisasi sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Laporan-laporan yang disampaikan oleh cabang pada akhir periode tertentu digunakan oleh kantor pusat untuk menyusun laporan keuangan gabungan. Laporan keuangan gabungan sendiri adalah laporan keuangan yang menggabungkan antara laporan keuangan cabang sebagai unit bisnis dengan laporan keuangan kantor pusat sehingga dapat disajikan laporan keuangan bank sebagai unit ekonomi yang beroperasi di seluruh wilayah. Secara umum, penyusunan laporan keuangan gabungan harus memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, ada neraca gabungan hanya menyajikan aktiva yang ada dalam bank dan pasiva atau kewajiban kepada pihak luar. Yang kedua, dalam laporan laba rugi bank, perlu dihindarkan adanya perhitungan ganda terhadap pendapatan dan biaya yang sama. Pendapatan dan biaya yang timbul antara pusat dengan cabang harus dibatalkan. Dengan memperhatikan kaidah tersebut, maka dalam menyusun laporan keuangan gabungan perlu langkah-langkah. Yang pertama, mengeliminasi saldo rekening antar kantor atau RAK pusat dan cabang, serta rekening utang dengan piutang kepada kantor pusat, antar pusat dan cabang yang ada dalam neraca individual. Yang kedua, mengeliminasi saldo rekening antara kantor cabang dan rekening utang piutang antar cabang. Yang ketiga, menjumlahkan saldo-saldo yang ada dalam neraca cabang maupun neraca kantor pusat. Yang keempat, menjumlahkan saldo-saldo rekening laba rugi pusat maupun cabang. Lalu, selanjutnya, data laporan keuangan yang terkumpul terdiri dari yang pertama ada laporan keuangan cabang Semarang per 31 Desember 2017. Yang kedua ada laporan keuangan cabang Bandung
per 31 Desember 2017. Yang ketiga ada laporan keuangan kantor pusat per 31 Desember 2017. Informasi lain yang perlu diperhatikan adalah hasil investigasi pencatatan bank diperoleh bahwa 1. Pelampauan BMPK sebesar 5% dan pelanggaran BMPK 5%. Yang kedua, jumlah rata-rata harian alat likuid dari tanggal 24 Desember hingga 31 Desember 2017 untuk kas dan giro BI sebesar 85 miliar 2 juta. Yang ketiga, jumlah rata-rata harian komponen dana pihak ketiga adalah 272 miliar 4 juta. Yang keempat ada kasus untuk perhitungan laba rugi tahun berjalan pada saat penggabungan belum diperhitungkan pajak penghasilan. Dengan demikian perlu disesuaikan oleh kantor pusat dengan adanya keharusan membayar pajak penghasilan. Dalam hal ini, dimisalkan pajak penghasilan ditentukan 30% dari laba sebelum pajak. Maka, pajak penghasilan menjadi sebesar 12 miliar 257 juta 851 ribu dikali 30% sehingga 3 miliar 677 juta 355.300 rupiah. Dengan jurnal koreksinya, pajak penghasilan pada giro KKN sebesar 3 miliar 677 juta 355.300 rupiah. Kemudian, dari informasi tersebut, maka diminta untuk menyusun laporan keuangan gabungan Bank Arta Makmur yang akan diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2017. Data dan solusi untuk kasusnya bisa dilihat pada halaman, bisa teman-teman lihat pada halaman 393, tabel 10.1, di situ ada proses eliminasi dan penggabungan neraca cabang pusat PT Bank Arta Makmur. Di sana ada rekening berupa aktiva, situ ada kas, kemudian ada penempatan pada Bank Indonesia, lalu ada giro pada bank lain, yang keempat ada penempatan pada bank lain, lalu ada PPAP penempatan pada bank lain, lalu ada kredit yang diberikan, lalu ada PPAP kredit yang diberikan, pendapatan yang masih akan diterima, lalu ada biaya dibayar di muka. Selanjutnya ada uang muka pajak. Yang ke-11 ada aktiva tetap. Kemudian ada akumulasi penyusutan aktiva tetap. Ada agunan yang diambil alih. Kemudian ada aktiva lain-lain, dan yang terakhir ada rak antar kantor cabang aktiva. Kemudian bisa teman-teman lihat di halaman selanjutnya, yaitu 394. Di sana ada lanjutannya yang terdiri dari pasifa. Yang pertama ada giro, yang kedua ada kewajiban segera lainnya. Yang ketiga ada pendapatan komisi diterima di muka. Lalu ada utang PPh, kemudian ada tabungan. Lalu ada simpanan berjangka, dan yang ketujuh ada sertifikat deposito, lalu ada simpanan dari bank lain. Kemudian ada kewajiban akseptasi. Lalu ada kewajiban sewa guna usaha, setoran jaminan, RAK kantor cabang, kemudian ada RAK pasifa. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di halaman 395. Di sana ada proses penggabungan saldo-saldo pendapatan dan biaya antar kantor pusat cabang. Di sana terdiri dari pos-pos. Yang pertama ada pos pendapatan dan beban. Pada pos itu terdapat pendapatan bunga, kemudian ada beban bunga, lalu ada pendapatan operasional lainnya, lalu ada beban penghapusan aktiva produktif, beban estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, lalu ada beban operasional lainnya, ada laba rugi operasional, terus ada pendapatan non operasional, ada beban non operasional, lalu ada beban
pendapatan atau beban di luar usaha, dan yang terakhir adalah laba rugi sebelum pajak penghasilan. Selanjutnya teman-teman bisa lihat pada halaman 396. Di sana ada proses penggabungan rekening administratifnya. Terdiri dari pos-pos komitmen, tagihan komitmen itu terdiri dari fasilitas pinjaman dan terima. Terus ada lainnya, kemudian ada kewajiban. Kewajiban ini terdiri dari fasilitas kredit kepada nasabah. Kemudian ada SKPDN yang masih berjalan. Lalu ada tagihan kontingensi, di situ ada garansi yang diterima. Pendapatan bunga dalam penyelesaian. Kemudian ada lainnya. Lalu ada kewajiban kontingensi, itu tuh terdiri dari garansi yang diberikan, lalu revocable, masih berjalan dalam periode, kemudian ada lainnya. Untuk menyajikan laporan keuangan secara lengkap, perlu didukung informasi kualitas aktiva produktif. Untuk itu dapat dilihat pada halaman 397. Di sana yang pertama, yang A, ada laporan kualitas aktiva produktif untuk cabang Semarang. Kualitas aktiva produktif pihak terkait dengan bank, di situ ada pos-pos penempatan pada bank lain, kemudian ada surat-surat berharga kepada pihak ketiga, lalu ada kredit kepada pihak ketiga, penyertaan kepada pihak ketiga, yang kelima itu ada ketagihan kepada pihak ketiga, kemudian ada komitmen dan kontingensi kepada pihak ketiga, lalu ada PPAP yang wajib dibentuk. Selanjutnya ada PPAP yang telah terbentuk, lalu yang terakhir ada persentase KUK terhadap total kredit. Selanjutnya itu ada kualitas aktiva produktif pihak lain, itu terdiri dari penempatan bank lain, kemudian ada surat-surat berharga, lalu ada kredit kepada pihak ketiga, penyertaan pada pihak ketiga, lalu ada tagihan lain kepada pihak ketiga, ada komitmen dan kontingensi kepada pihak ketiga, lalu ada PPAP yang wajib dibentuk, dan ada PPAP yang telah dibentuk, lalu ada persentase KUK terhadap total kredit. Lalu, dengan dasar laporan kualitas aktiva produktif cabang dan pusat, maka disusun laporan kualitas aktiva produktif gabungan yang berupa neraca dan laporan laba rugi yang bisa dilihat pada halaman 401, di mana di sana ada kas, kemudian ada penempatan pada Bank Indonesia, kemudian ada giro pada bank lain, lalu ada penempatan pada bank lain, kemudian ada PPAP penempatan pada bank lain, ada kredit yang diberikan, lalu ada PPAP kredit yang diberikan. Yang ke-8 ada pendapatan yang masih akan diterima, lalu ada biaya dibayar di muka, lalu ada uang muka pajak, ada aktiva tetap, lalu ada akumulasi penyusutan aktiva tetap, ada agunan yang diambil alih, lalu ada aktiva lain-lain, dan ada RAK kantor cabang aktiva. Lalu di bagian pasifanya ada giro, kemudian ada kewajiban segera lainnya, ada pendapatan komisi diterima di muka, lalu ada utang PPh, ada tabungan, kemudian ada simpanan berjangka, lalu ada sertifikat deposito, kemudian ada simpanan dari bank lain, lalu kewajiban akseptasi, kemudian ada kewajiban sewa guna usaha, lalu ada setoran jaminan, lalu ada RAK kantor cabang, ada RAK pasifa, kemudian ada kewajiban pajak tangguhan seperti pinjaman subordinasi, lalu ada modal pinjaman, ada hak minoritas, kemudian ada ekuitas. Selanjutnya pada halaman 403 di sana ada ada contoh laporan laba rugi, bisa teman-teman lihat. Dan pada halaman 404 di sana ada laporan komitmen dan kontingensi. Contoh laporannya bisa kalian lihat di buku pada halaman 404.
Lalu di samping laporan neraca, laba rugi, dan laporan ekuitas aktiva produktif juga harus ditampilkan laporan perhitungan posisi keuangan. Laporan perhitungan rasio keuangan dan perhitungan kewajiban modal minimumnya bisa dilihat pada halaman 405. Di sana ada permodalan, kemudian di sana ada permodalan yang terdiri dari CAR, kemudian ada aktiva tetap terhadap modal. Yang kedua ada aktiva produktif yang terdiri dari aktiva produktif bermasalah. Lalu ada NPL, ada PPAP terhadap aktiva produktif, ada pembunuhan PPAP, yang kemudian ada rentabilitas yaitu ada ROA, ROE, NIM, dan BOPO. Kemudian ada likuiditas. Likuiditas ini terdiri dari LDR. Kemudian ada kepatuhan, ada GWM rupiah, dan terakhir ada PDN. Selanjutnya bisa dibuka pada halaman 406. Di sana ada perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Ya, keterangannya terdiri dari komponen modal. Modal itu sendiri terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti itu ada modal disetor dan cadangan tambahan modal, serta ada goodwill. Sedangkan modal pelengkap itu terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum PPAP, modal pinjaman subordinasi, dan ada peningkatan harga saham pada portofolio tersedia untuk jual. Lalu yang kedua itu ada total modal inti dan modal pelengkap, lalu ada penyertaan, ada total modal, ada aktiva tertimbang menurut risiko, ada rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang tersedia, lalu yang terakhir ada rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan. Lalu ada penjelasan atau keterangan. Yang pertama, untuk menghitung CAR telah dijelaskan pada seperti tampak pada laporan perhitungan CAR. Yang kedua, rasio aktiva tetap terhadap modal. Dalam hal ini dimaksud aktiva tetap adalah termasuk aktiva sewa guna usaha. Dengan demikian berjumlah 28.600.500.000. Sedangkan modal yang diperhitungkan sesuai ketentuan kewajiban modal minimum sebesar 113.888.790.850 rupiah dengan rasio 25%. Kemudian yang ketiga ada rasio aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif dapat diperhitungkan sebagai berikut. Berdasarkan laporan kualitas aktiva produktif gabungan dapat diperoleh aktiva produktif bermasalah adalah 69.136.000.000. Sedangkan total aktiva produktif adalah 8.667.500.000. Ditambah dengan 42.440.000.000, ditambah dengan 16.445.000.000, ditambah 163.857.831.000, ditambah 2.283.000.000, sama dengan 293.331.000 dengan rasio 30,1%. Untuk NPL ditentukan dari kredit bermasalah terhadap total kredit. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas KL, D, dan M. Kredit bermasalah dihitung secara gross dan tidak dikurangi PPA. Sedangkan kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada pihak lain. Yang kelima adalah rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP terhadap aktiva produktif. PPAP yang dimaksud adalah yang telah dibentuk. Dengan demikian kita dapat kita lihat pada laporan aktiva produktif diperoleh PPAP yang dibentuk adalah 9.528.000.000. Oleh karena itu rasionya sebesar 4,3%.
Selanjutnya ada pemenuhan PPAP, yaitu rasio PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP wajib dibentuk dengan rasionya 69,11%. Selanjutnya untuk ROA, dalam perhitungan ini tidak disetahunkan karena laporan Desember sudah merupakan akumulasi aktiva bank selama 1 tahun. Dengan demikian, rasionya adalah 2,6%. Untuk ROE diperhitungkan menurut angka pada tanggal ini, sebab Desember sudah merupakan akumulasi operasi bank selama setahun. Laba setelah pajak itu 8.580.495.700. Sedangkan equity dilihat dari perhitungan kewajiban modal minimum dari perhitungan diperoleh equity sebesar 113.859.759.850 dengan rasionya 7,54%. Lalu ada net interest margin diperhitungkan pada tanggal laporan tidak seperti yang tertulis di pedoman di muka, sebab laporan ini untuk bulan Desember sudah merupakan akumulasi selama setahun dengan rasio 6,6%. Kemudian BOPO merupakan perbandingan antara total beban operasional terhadap total pendapatan operasional dengan rasio 79,4%. Lalu ada DPR atau Loan Deposit to Ratio, merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga sesuai dengan format laporan keuangan ini adalah meliputi giro, tabungan deposito, yang tidak termasuk giro dan deposito antar bank. Dengan melihat neraca gabungan, maka dapat ditentukan rasio ini. Dengan asumsi seluruh kredit yang diberikan tidak terdapat kredit pada bank lain, maka rasio tersebut sebesar 63,10%. Selanjutnya untuk pelanggaran dan pelampauan BMPK sudah diinformasikan sebelumnya. Dapat disarankan untuk membaca bab BMPK. Selanjutnya yang terakhir, untuk rasio giro wajib minimum dapat ditentukan berdasarkan data yang telah terdiri di atas. Dengan demikian, GWM-nya itu 85.200.000.000 dibagi dengan 272.400.000.000 dikali dengan 100%, maka 31,3%. Rasio ini terlalu besar sebab ketentuan minimum sebesar 5%. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.